Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi syarrafal anam bisahibil maqamil a'la wa kalmala su'uda bi akrami maulud. Ashhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالحجة الأبالغة وحسن البيان. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia. Di setiap pekan, di hari Jumat yang penuh barakah ini, kita selalu bersama-sama berkumpul di masjid tercinta untuk melaksanakan salat Jumat. Hari Jumat penuh barakah. Hari Jumat adalah hari yang mulia. Hari Jumat penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan yang penuh barakah ini, mari kita bersama-sama mengajak diri kita, mengajak pribadi kita untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, meningkatkan rasa takut kita kepada Allah dengan melaksanakan yang diperintah Allah dan berusaha menjauhi setiap apa yang sudah dilarang oleh Allah, yang seperti yang sudah dicontohkan oleh Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Kita saat ini sudah memasuki bulan Rabiul Awal. Di bulan Rabiul Awal yang lebih dikenal dengan bulan Maulid, bulan kelahiran Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal. Biasanya kita temui di mana-mana. Kita dengar, kita rasakan, kita merasakan semuanya penuh kegembiraan, penuh bahagia. Baik yang ada di rumah, baik yang ada di masjid, baik yang ada di musala ataupun di lapangan, di tempat-tempat umum. Semuanya mengadakan sholawatan, mengadakan tibaan, mengadakan perayaan peringatan maulid. Yang ada yang diisi dengan ceramah agama, yang intinya semuanya mengagungkan hari kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi pertanyaan, pernahkah Nabi kita merayakan peringatan maulidnya? Kemudian sejak kapan diadakan dan untuk apa? Kemudian bagaimana hukumnya memperingati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat yang berbahagia. Ketika kita menelusuri sejarah, ternyata Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, belum pernah merayakan hari kelahirannya dalam bentuk apapun. Rasulullah hanya berpuasa di waktu hari Senin. Suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Wahai ya Rasulullah, mengapa engkau berpuasa di hari Senin?" Nabi menjawab, "Pada hari Senin itu aku dilahirkan." Dengan demikian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merayakan lewat puasa untuk hari kelahirannya, yang kemudian kita mengenalnya dalam masyarakat kita, yaitu puasa weton atau puasa kelahiran. Namun, sejarah tidak pernah mencatat
Rasulullah merayakan maulid dengan mengundang orang lain untuk membaca sholawat. Kemudian, apakah kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabatnya tidak pernah mengadakan peringatan maulid, ini berarti mengada-ngada? Dan apakah ini termasuk bid'ah? Jamaah Jumat yang berbahagia, mari kita mengkaji hukum peringatan maulid Nabi. Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sebuah kitab kita bisa menemukan dalam karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti yang berjudul Husnu Maqasid fi Amal Al-Mawalid. Di sini dijelaskan, diterangkan di zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin memang belum pernah ditemukan diadakan peringatan dalam bentuk upacara solawatan seperti yang kita saat ini adakan. Ada pengajian tentang maulid Nabi, tidak pernah kita jumpai ketika kita meneliti dalam sejarah. Sehingga ada sebagai kaum muslimin, sampai detik ini, sampai malam ini, sampai hari ini, sampai detik ini, tidak bersedia untuk memperingati kelahiran dalam bentuk apapun. Tidak mau memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk upacara tertentu, upacara apapun. Jadi, kapan peringatan kelahiran Nabi ini mulai dilaksanakan? Kemudian dalam sejarah menyebutkan bahwa sejak Islam berjaya dengan menaklukkan Romawi, Persia, bahkan Eropa, waktu itu banyaklah orang-orang non-muslim masuk Islam. Termasuk orang-orang salib dari Eropa. Baik karena sukarela ataupun karena terpaksa. Hal inilah menimbulkan rasa dendam dari kaum Nasrani. Akhirnya mereka kemudian bergegas membalas dendam dengan menjajah Timur Tengah. Maka yang terjadi waktu itu berkobarlah perang salib. Kaum kafir membunuh orang-orang Islam. Mereka dengan sengaja merampas kekayaan-kekayaan yang dimiliki oleh kaum muslimin. Kemudian orang-orang Islam dijauhkan dari Islamnya, dijauhkan dari nabinya, dijauhkan dari sejarah kejayaan Islam yang pernah memegang jayanya dunia ini. Yang ditampilkan oleh penjajah di hadapan kaum muslimin adalah hanya tokoh-tokoh kafir, tokoh-tokoh fiktif buatan, sehingga rusaklah moral-moral anak-anak muda waktu itu. Hancurlah kejayaan kaum muslimin yang pernah gemilang memimpin dunia ini. Hilanglah keteladanan Rasulullah hingga tidak kenal, sehingga tidak pernah mendengar lagi tentang sejarah kehebatan Islam. Melihat kondisi umat yang sangat terpuruk seperti ini, semakin jauh dari ajaran Islam, serta tidak punya semangat sedikit pun untuk memperjuangkan agamanya, maka dari situlah para ulama-ulama kita, tokoh-tokoh Islam kita, waktu itu mencari solusi bagaimana cara membangkitkan keislaman yang pernah jaya di dunia ini. Kaum muslimin dan melepaskan diri dari cengkraman tentara salib. Sungguh berat perjuangan para ulama kita waktu itu. Di antaranya seorang raja yaitu Al-Malik Mudaffaruddin atau Raja Himsiyah. Waktu itu beliau mengundang para ulama-ulama, para masyayikh ke istana untuk bermusyawarah memecahkan permasalahan ini. Bagaimana cara membangkitkan semangat umat Islam waktu itu, membebaskan diri dari penjajah, serta menanamkan kecintaan anak-anak muda dan kaum muslimin kepada Rasulullah, sehingga mau meneladani beliau kembali. Kemudian dari waktu ke waktu untuk bermusyawarah, akhirnya ada yang mengusulkan tentang diadakan peringatan peristiwa bersejarah dalam Islam, di antaranya peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hal ini tentunya ada pertentangan, masih ada yang tidak setuju karena dengan alasan peringatan seperti ini tidak pernah dikerjakan oleh Nabi kita dan itu berarti bid'ah. Kemudian dengan menanggapi ketidaksetujuan
Sebagian ulama ini akhirnya dijawab oleh ulama yang hadir bahwa dalam penjelasan tentang bid'ah, tidak semua bid'ah itu sesat. Tidak semua bid'ah itu menjauhkan kita dari agama Islam. Menurut Imam Al-Is Abdus Salam Ibnul Asar menjelaskan bahwa bid'ah itu ada dua. Bid'ah dolalah dan bid'ah hasanah. Kalau bid'ah dolalah atau bid'ah yang sesat, bid'ah yang tidak ada dasar hukumnya dan tidak ada perintah sama sekali dalam syariat Islam. Sedangkan bid'ah hasanah adalah suatu amalan yang dasarnya, perintahnya sudah ada dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun caranya saja yang tidak diatur langsung, dan itu bukan termasuk bid'ah mahdhah muqayyad atau bid'ah murni yang telah ditentukan tata caranya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seperti yang sering dijelaskan bahwa bid'ah itu ada dua. Yang pertama, bid'ah mahdhah muqayyad, yaitu bid'ah murni yang tata caranya terikat dan tidak boleh diubah sedikit pun. Kemudian yang kedua, bid'ah yang mutalaqah ghairu muqayyad, yaitu ibadah mutlak yang tata caranya tidak terikat. Perintahnya ada, sedangkan tata cara yang pastinya itu terserah, bisa dilakukan oleh siapapun. Seperti kita berzikir, perintahnya sudah ada, namun teknisnya itu tidak ada. Bagaimana cara berzikirnya, waktunya seperti apa, teknisnya tidak ada. Tetapi yang bid'ah yang pertama yaitu ibadah mahdhah muqayyad, yaitu ibadah murni, itu sudah ada tata caranya. Seperti kita sholat, kita melaksanakan haji, harus sesuai dengan aturan, harus sesuai dengan yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika kita berbicara ibadah mutalaqah ghairu muqayyad, ibadah yang mutlak yang tata caranya tidak terikat, boleh-boleh saja. Fadhkurullaha qiyamau wa qu'udaw wa ala junubikum. Berzikirlah kalian dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Dalam Al-Quran kita temukan dalam surat An-Nisa. Kemudian zikir merupakan perintah, sedangkan teknisnya terserah kita mau cara yang seperti apa. Kemudian dalam surat Al-Ahzab 56, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepada Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Melihat perintah membaca solawat, ini ada. Sedangkan teknisnya terserah kita. Boleh solawat yang panjang, boleh pakai solawat yang redaksinya pendek, maupun syair-syair. Yang penting bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, peringatan Maulid Nabi yang diisi dengan pembacaan solawat, pengajian umum, ceramah tentang kesadaran terhadap Islam, membaca sejarah Nabi dan lain sebagainya, merupakan ibadah mutlaqah ghairu muqayyad, atau ibadah yang mutlak tidak terikat tata caranya, di mana perintahnya ada sedangkan pelaksanaannya terserah kita masing-masing. Maka dengan demikian, mengadakan peringatan Maulid Nabi yang diisi dengan pembacaan solawat, pengajian umum yang biasa kita lakukan, yang biasa dan sering kita temukan di kampung-kampung, di daerah-daerah, itu merupakan perbuatan yang bukan termasuk bid'ah dolalah, tapi merupakan amru mumtazan, yaitu sesuatu yang dianggap baik. Kemudian jamaah sholat Jum'ah yang berbahagia, akhirnya para ulama-ulama kita, para masyayikh kita waktu itu
memutuskan bahwa peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu boleh diadakan. Kemudian diadakannya peringatan Maulid Nabi Muhammad ini tentu sangat efektif untuk menyadarkan kembali, untuk mengingatkan kembali kaum muslimin akan cintanya kepada Rasul. Sehingga seorang pemuda bernama Salahuddin Al-Ayyubi waktu itu menggalang anak-anak muda, dilatih fisiknya, disadarkan cinta Rasulnya, diajak membebaskan diri dari penjajahan tentara salib. Dan akhirnya Laskar Islam bersama Panglima Salahuddin Al-Ayyubi bisa memenangkan perang salib pada tahun 580 Hijriah. Sejak itulah peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diadakan oleh negara muslim lainnya. Mudah-mudahan dengan peringatan-peringatan Maulid Nabi, hati kita semakin cinta kepada Rasulullah. Dengan peringatan-peringatan Nabi, kita selalu dimudahkan untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda beliau, orang-orang yang telah menghidupkan sunnahku, maka dia berarti cinta kepadaku. Dan orang-orang yang cinta kepadaku, nanti akan bersamaku di surga. Semoga kita semuanya dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.